Malam itu aku bersumpah aku tidak akan pernah lupa rasanya. Aku berlari sekuat tenaga menembus hutan yang gelap dan basah oleh kabut. Napasku nyaris habis, dadaku sesak, tapi suara langkah besar itu terus mengikutiku. Semakin dekat dan semakin berat. Ini bukan dongeng, ini bukan kisah karangan, ini nyata. Dan aku akan bawa kalian masuk ke malam paling gelap dalam hidupku. Malam saat aku dikejar genderuwo sampai nafasku hampir putus. Aku Rara, perempuan biasa dari sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat dan cerita-cerita mistis. Dari kecil aku sudah sering mendengar kisah-kisah tentang makhluk gaib yang hidup di hutan itu. Orang-orang bilang ada genderuwo yang menakutkan, makhluk besar dengan suara mengerikan yang suka mengganggu siapapun yang berani memasuki wilayah mereka. Aku dulu tidak percaya, bagi aku itu hanya cerita-cerita orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak seperti aku agar tidak bermain terlalu jauh di hutan. Namun malam itu segalanya berubah. Malam itu aku baru saja pulang dari rumah teman dekatku. Waktu sudah larut dan aku harus melewati jalan setapak di pinggir hutan supaya bisa sampai ke rumah. Saat melangkah di jalan sepi itu, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitarku tiba-tiba menjadi sangat dingin, padahal malam itu tidak hujan dan angin hampir tidak berhembus. Semakin aku berjalan, hawa dingin itu semakin menusuk tulang dan membuat bulu kuduku berdiri. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin hanya imajinasiku saja. Tapi rasa itu tidak hilang. Aku merasa ada yang mengikutiku. Aku menoleh perlahan ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya gelap dan pepohonan tinggi yang menggerakkan daunnya pelan-pelan. Namun, aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada mata yang menatapku tajam dari balik kegelapan. Aku mulai berjalan lebih cepat, berharap segera sampai di rumah. Tapi semakin cepat aku berjalan, semakin jelas aku mendengar suara langkah berat yang tidak beraturan di belakangku. Suara itu tidak seperti langkah manusia biasa. Jantungku berdebar kencang, napasku mulai memburu dan rasa takut mulai menguasai seluruh tubuhku. Aku mulai berlari mencoba meninggalkan suara langkah itu. Namun seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahan kakiku. Kakinya terasa berat seperti terjebak dalam lumpur yang dalam. Suara langkah itu semakin dekat dan aku bisa mendengar napas berat yang mengerikan di belakangku. Aku tidak berani menoleh, tapi aku tahu itu bukan manusia. Itu adalah makhluk yang selama ini hanya aku dengar dalam cerita, genderuwo. Aku berlari tanpa arah, berharap menemukan jalan keluar, tapi hutan itu terasa semakin luas dan gelap. Aku mulai tersesat dan napasku semakin sulit. Aku hampir putus asa. Pikiranku dipenuhi oleh bayangan kematian. Aku merasa dikejar oleh sesuatu yang lebih menyeramkan dari mimpi buruk terburukku. Aku merasa napasku hampir putus karena ketakutan dan kelelahan. Namun, aku tahu aku harus terus berlari karena jika berhenti, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Di tengah kegelapan itu, aku teringat cerita-cerita orang tua yang bilang genderuwo suka muncul di malam hari untuk menakut-nakuti manusia yang mengganggu hutan mereka. Tapi aku tidak mengganggu apapun, aku hanya ingin pulang ke rumah. Kenapa makhluk itu memburuku? Apa yang aku lakukan sampai aku menjadi targetnya? Pertanyaan itu terus menghantui pikiranku. Aku tidak pernah berpikir cerita-cerita lama bisa menjadi kenyataan yang menakutkan. Aku berusaha menenangkan diri dengan mengingat doa-doa yang diajarkan oleh ibuku. Namun suara napas dan langkah itu makin lama makin dekat. Aku mulai kehilangan harapan, merasa seperti ini adalah akhir dari segalanya. Tapi tiba-tiba aku melihat cahaya kecil di kejauhan. Itu adalah lampu dari rumahku. Semangat itu memberiku tenaga baru. Aku berlari sekuat tenaga menuju cahaya itu, berharap segera sampai dan selamat. Namun makhluk itu semakin cepat mengejar. Suaranya yang mengerikan semakin jelas membuat bulu kuduku berdiri dan jantungku seolah berhenti berdetak.
Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekik di tenggorokan. Aku hampir tidak bisa bernapas. Rasa panik membuat aku kehilangan kendali. Aku jatuh dan hampir tidak bangun lagi. Tapi aku tahu aku harus bangkit, harus sampai di rumah. Dengan sisa tenaga terakhir, aku merangkak dan berdiri kembali, berlari secepat mungkin. Akhirnya aku sampai di pagar rumah. Aku menarik napas dalam-dalam dan menutup pintu dengan cepat. Aku merasa seolah-olah makhluk itu masih mengintai di luar sana. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Hatiku masih berdebar kencang dan pikiranku dipenuhi rasa takut yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku sadar bahwa cerita tentang genderuwo bukan hanya dongeng. Mereka benar-benar ada dan mereka telah memilihku sebagai target. Sejak malam itu hidupku berubah. Aku menjadi lebih waspada, lebih takut dan mulai mencari tahu lebih banyak tentang makhluk-makhluk gaib itu. Aku harus mengerti apa yang sebenarnya terjadi agar aku bisa selamat. Malam itu adalah malam yang mengubah segalaku. Malam yang membuat aku percaya bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia, tapi juga oleh makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Inilah awal dari ceritaku. Cerita seorang perempuan yang berhadapan dengan ketakutan paling dalam dan berusaha bertahan hidup dari kengerian yang selama ini hanya menjadi legenda. Malam itu setelah pintu rumah tertutup rapat di belakangku, aku masih bisa merasakan getaran ketakutan yang belum hilang. Napasku masih terengah-engah, tapi yang lebih menakutkan adalah bayangan besar yang terus menempel di pikiranku. Aku tahu makhluk itu belum pergi. Ia menunggu di luar mengintai dari balik kegelapan. Rasa takutku berubah jadi pertanyaan tanpa jawaban. Kenapa aku? Apa yang membuat aku menjadi sasaran genderuwo itu? Sejak malam itu, aku tidak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap suara, setiap bayangan di rumah terasa mengancam. Aku mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang salah, bukan hanya soal ketakutan sesaat, tapi sebuah ancaman yang nyata dan terus menghantuiku. Aku tidak bisa diam. Aku harus mencari tahu apa sebenarnya makhluk itu dan apa yang diinginkannya dariku. Keesokan harinya aku menemui Pak Wira, tetua desa yang terkenal bijak dan banyak tahu tentang hal-hal gaib. Dari dulu aku tahu beliau adalah orang yang paling dihormati ketika datang soal cerita-cerita mistis. Aku berharap dia bisa menjawab semua pertanyaanku yang menggelayut di kepala. Dengan hati penuh harap dan rasa takut, aku duduk di hadapannya dan mulai menceritakan semua yang terjadi malam itu. Pak Wira mendengarkan dengan seksama, matanya menyipit penuh perhatian. Setelah aku selesai bercerita, beliau menghela napas panjang dan mulai menjelaskan tentang genderuwo. Menurut Pak Wira, genderuwo bukan sekadar cerita rakyat yang menakutkan. Mereka adalah makhluk gaib yang sudah lama hidup berdampingan dengan manusia, tapi jarang terlihat. Mereka bisa berubah bentuk dari yang menyeramkan menjadi manusia biasa. Biasanya mereka menjaga wilayah hutan yang dianggap suci dan akan marah jika ada yang mengganggu. Tapi tidak semua genderuwo itu jahat. Ada juga yang hanya ingin hidup damai tanpa gangguan. Namun ada juga yang suka memburu dan menakut-nakuti manusia yang dianggap berbahaya bagi mereka. Penjelasan itu membuatku semakin bingung dan takut. Apakah aku dianggap berbahaya? Apakah aku sudah melakukan sesuatu yang salah tanpa sadar? Pak Wira juga memberitahuku tentang beberapa tanda yang bisa menunjukkan bahwa seseorang sedang menjadi incaran makhluk gaib. Tanda-tanda itu seperti sering mimpi buruk, merasa diawasi, dan munculnya suara-suara aneh di sekitar rumah. Aku mulai mengingat-ingat semua tanda itu muncul padaku setelah malam itu. Aku merasa seperti berada di ujung jurang antara dunia nyata dan dunia yang tidak bisa dilihat mata manusia biasa. Pak Wira memberiku beberapa petuah dan benda pelindung untuk aku bawa agar bisa sedikit merasa aman. Tapi dia juga berkata bahwa perlindungan itu tidak akan berguna jika aku tidak mengerti alasan kenapa makhluk itu mendekatiku. Selama beberapa hari aku mencoba mengamati sekitarku dengan lebih teliti. Aku tidak hanya takut tapi juga penasaran dan ingin tahu lebih banyak.
Aku mulai bertanya pada orang-orang tua di desa, mendengarkan cerita mereka tentang pengalaman dengan makhluk gaib. Mereka bercerita tentang pertemuan yang menegangkan, tentang hilangnya beberapa orang yang tidak pernah kembali, dan tentang kesepakatan yang pernah dibuat untuk menjaga kedamaian antara manusia dan dunia gaib. Semakin aku mendengar, semakin besar rasa takut yang kurasakan, tapi juga ada keinginan kuat untuk menemukan jawaban. Aku merasa seperti masuk ke dalam labirin misteri yang tidak mudah kupecahkan. Suatu malam aku melihat bayangan hitam besar di balik pohon dekat rumah. Aku tidak tahu apakah itu benar-benar genderuwo atau hanya ilusi dari pikiranku yang mulai lelah dan ketakutan. Tapi yang jelas saat itu jantungku berdetak sangat cepat dan aku merasa napasku tersengal. Aku tidak berani keluar rumah sampai pagi. Aku sadar makhluk itu mungkin sedang mengawasi aku, dan ini bukan hanya masalah ketakutan tapi ancaman nyata yang harus kuhadapi. Aku mulai berpikir bahwa aku harus melakukan sesuatu, bukan hanya menunggu dan berharap ketakutan itu hilang. Aku harus berani menghadapi kenyataan yang selama ini kuhindari. Aku tahu perjalanan ini baru saja dimulai dan ada banyak hal yang harus aku hadapi untuk bisa selamat. Hari-hari setelah aku melihat bayangan itu di balik pohon, hidupku berubah menjadi sebuah pencarian yang penuh ketegangan dan misteri. Aku tidak lagi bisa hidup seperti dulu, penuh rasa waspada yang terus-menerus menghantui setiap langkahku. Aku mulai mencatat semua hal aneh yang terjadi di sekitarku, berharap menemukan pola atau petunjuk tentang makhluk yang mengikutiku. Tapi semakin aku mencari, semakin dalam aku terperangkap dalam dunia yang tidak aku mengerti. Suatu sore saat aku berjalan melewati pinggir hutan, aku menemukan jejak-jejak aneh di tanah yang basah karena hujan semalam. Jejak itu bukan jejak manusia, tapi juga bukan jejak hewan biasa. Jejak yang seolah-olah sengaja ditinggalkan untuk memberitahu sesuatu atau mengajak aku mengikuti jejak itu. Jantungku berdebar, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Aku mengikuti jejak itu perlahan, langkah demi langkah, menembus kegelapan dan kabut yang mulai turun. Semakin jauh aku mengikuti, suara-suara aneh mulai terdengar dari balik pepohonan. Suara bisikan halus seperti memanggil namaku. Aku merasa seperti masuk ke dalam perangkap yang dibuat oleh dunia gaib. Tiba-tiba aku melihat sebuah tempat terbuka di tengah hutan, sebuah tempat yang terlihat suci dan penuh aura misterius. Di sana aku menemukan sesuatu yang membuat darahku membeku, sebuah altar kuno dengan simbol-simbol yang aku tidak pernah lihat sebelumnya. Di sekitar altar terdapat bunga-bunga layu dan tulang-tulang kecil yang tersebar. Aku tahu ini bukan tempat biasa. Tempat ini menyimpan rahasia besar yang berkaitan dengan genderuwo dan mungkin juga dengan takdirku sendiri. Hatiku terasa berat, tapi aku tahu aku harus tetap kuat dan mencari tahu apa arti semua ini. Aku mulai mengingat kembali cerita Pak Wira tentang perjanjian lama antara manusia dan makhluk gaib. Ada cerita tentang seorang perempuan yang dulu pernah membuat perjanjian dengan genderuwo untuk melindungi desanya. Tapi perjanjian itu ternoda dan akibatnya makhluk itu menjadi marah dan mulai memburu keturunan perempuan itu. Aku mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Apa mungkin aku adalah keturunan perempuan itu? Apakah aku yang menjadi sasaran karena perjanjian yang telah lama dilupakan? Pikiran itu membuatku gemetar, tapi aku tahu aku harus menghadapi kenyataan. Malam itu aku kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Aku tidak bisa tidur, pikiranku dipenuhi bayangan dan pertanyaan. Tiba-tiba suara ketukan lembut terdengar di jendela kamar. Aku menoleh dan melihat mata merah menyala yang menatap tajam ke arahku dari luar. Aku tahu itu adalah genderuwo yang selama ini mengikutiku. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Matanya penuh kesedihan dan penyesalan, bukan hanya kemarahan dan kebencian. Aku merasa ada cerita lain di balik semua ini, cerita yang belum aku dengar. Aku tahu untuk bisa
bisa bertahan, aku harus menggali lebih dalam dan berani menghadapi masa lalu yang kelam. Sejak malam itu, ketika aku melihat mata merah yang penuh kesedihan itu, hidupku berubah drastis. Aku merasa tidak hanya dikejar oleh makhluk gaib, tapi juga oleh sebuah rahasia yang terkubur dalam sejarah keluargaku. Aku mulai mencari jejak-jejak lama, bertanya pada orang-orang tua yang mungkin tahu tentang nenek moyangku dan perjanjian yang pernah dibuat dengan genderuwo. Aku tahu ini bukan perjalanan mudah, tapi aku harus melakukannya demi keselamatanku dan mungkin juga demi menebus kesalahan masa lalu. Aku menemukan sebuah buku tua yang disimpan rapi di perpustakaan desa. Buku itu penuh dengan tulisan tangan dan gambar-gambar simbol yang sulit dimengerti. Tapi aku berhasil menemukan bagian yang menceritakan tentang nenek moyang perempuan yang membuat perjanjian dengan genderuwo. Konon, nenek moyangku dulu berjanji untuk menjaga hutan dan tidak mengganggu makhluk gaib. Sebagai imbalannya, desa mereka akan dilindungi dari bencana dan mara bahaya. Namun, perjanjian itu pernah dilanggar oleh generasi berikutnya, dan akibatnya makhluk itu menjadi marah dan mengutuk keturunan perempuan tersebut. Aku merasa seperti beban dunia ada di pundakku. Malam itu, aku bermimpi tentang nenek moyangku yang sedang berbicara padaku. Dia tampak sedih dan menyesal menceritakan bagaimana perjanjian itu dibuat dengan harapan damai tapi diakhiri dengan pengkhianatan. Dalam mimpiku, aku melihat sosok genderuwo yang dulu melindungi desa kini berubah menjadi makhluk yang penuh kemarahan dan dendam. Aku terbangun dengan keringat dingin menyadari bahwa aku harus memperbaiki kesalahan masa lalu agar makhluk itu bisa tenang dan aku bisa hidup tanpa takut. Tapi bagaimana caranya? Aku mulai mencari bantuan kepada Pak Wira dan beberapa orang tua yang dipercaya memiliki ilmu gaib. Mereka memberiku petunjuk dan ritual yang harus aku lakukan untuk menghapus kutukan dan memperbaiki perjanjian yang rusak itu. Namun, prosesnya tidak mudah. Aku harus berhadapan langsung dengan makhluk itu dan membuktikan niat baikku. Aku juga harus menghadapi rasa takut terdalam yang selama ini aku sembunyikan. Aku tahu jika gagal konsekuensinya bisa lebih buruk dari yang pernah kubayangkan. Di malam berikutnya, aku kembali ke hutan ke tempat altar kuno yang aku temukan sebelumnya. Dengan membawa perlengkapan dan doa dari Pak Wira, aku memulai ritual untuk memanggil makhluk itu. Suasana menjadi sangat mencekam, angin berhembus kencang dan suara-suara aneh bergema di antara pepohonan. Aku merasa seperti berdiri di antara dua dunia yang berbeda, dunia manusia dan dunia gaib. Saat ritual hampir selesai, bayangan besar muncul di depanku. Matanya merah menyala, tapi kali ini penuh harapan. Aku berbicara dengan suara gemetar, mencoba meyakinkan makhluk itu bahwa aku ingin memperbaiki semuanya. Apakah aku akan berhasil menghapus kutukan dan menemukan kedamaian, ataukah aku justru akan terjebak lebih dalam kegelapan? Pertanyaan itu terus berputar dalam pikiranku saat aku berdiri di tengah hutan yang gelap, menghadapi makhluk yang selama ini menjadi bayang-bayang ketakutanku. Malam itu adalah malam yang menentukan segalanya. Aku tahu ini adalah titik balik dari semua penderitaan dan misteri yang menghantuiku. Hatiku berdebar sangat kencang antara rasa takut yang memuncak dan harapan yang mulai tumbuh. Makhluk itu berdiri diam di hadapanku, matanya yang merah menyala menatap dengan intens. Tapi kini ada sesuatu yang berbeda dalam pandangannya. Ada kedamaian yang mulai muncul, seolah-olah ia juga menantikan akhir dari penderitaan yang panjang. Aku menarik napas dalam-dalam, menguatkan diri untuk melanjutkan ritual yang sudah aku mulai di episode sebelumnya. Dengan suara yang gemetar tapi penuh tekad, aku memulai doa dan permohonan agar kutukan itu diangkat dan perjanjian lama kembali dijalankan dengan baik. Saat aku melafalkan kata-kata itu, angin malam berhembus semakin kencang dan suara-suara gaib bergema di sekelilingku. Tiba-tiba makhluk itu bergerak mendekat dan aku merasa getaran energi yang kuat memenuhi udara. Aku menutup mata dan merasakan kehadiran yang luar biasa, seperti dua dunia bersatu dalam momen itu.
Ada rasa hangat yang mengalir dalam tubuhku, menggantikan rasa dingin dan ketakutan yang selama ini menguasai. Aku tahu ini adalah saatnya pengampunan dan pembebasan. Dalam keheningan malam itu, aku membuka mataku dan melihat makhluk itu mulai berubah. Tubuhnya yang menakutkan berubah menjadi sosok yang lebih manusiawi. Wajah yang penuh luka dan penyesalan muncul di hadapanku. Ia adalah penjaga hutan yang dulu melindungi desaku, tapi telah tersesat dalam kemarahan dan kesedihan selama berabad-abad. Aku merasakan empati yang dalam dan tahu bahwa aku harus mengakhiri siklus penderitaan ini. Aku mengulurkan tangan dan menyentuhnya dengan penuh rasa kasih sayang. Momen itu terasa seperti mukjizat ketika dua dunia yang berbeda bisa berdamai dan menemukan jalan untuk hidup berdampingan. Aku merasakan beban berat yang selama ini kutanggung perlahan menghilang, digantikan oleh kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Makhluk itu tersenyum dan mengangguk seolah-olah berterima kasih atas keberanianku. Ia kemudian menghilang perlahan ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan rasa damai yang mengisi seluruh jiwaku. Aku tahu ini bukan hanya akhir dari ketakutan dan kutukan, tapi juga awal dari hidup baru yang penuh harapan. Terima kasih sudah menemani aku melalui perjalanan yang penuh misteri dan ketakutan ini. Dari bayangan gelap di balik pohon hingga rahasia yang terkubur dalam masa lalu, aku belajar bahwa kadang kengerian terbesar bukan hanya makhluk gaib, tapi juga kisah yang belum terungkap dan hati yang belum berdamai. Malam ini, aku mengakhiri cerita ini bukan dengan ketakutan, tapi dengan harapan. Harapan bahwa kita semua bisa menghadapi kegelapan, mencari terang, dan menemukan kedamaian di tengah kengerian. Kalau kamu merasa ada sesuatu yang pernah mengganggu malam-malammu, ingatlah, mungkin ada cerita yang lebih besar di baliknya, menunggu untuk diungkap. Jangan pernah takut untuk mencari jawaban, karena dalam keberanian itu kita bisa menemukan kekuatan terbesar kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita horor penuh misteri lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, kadang yang menakutkan bukan apa yang terlihat, tapi yang tersembunyi dalam bayangan.